Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengadaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Nama Siti Karmila dengan NPM 22000103-2004. Materi yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana proses sistem rekrutmen PNS secara online. Nah, di sini ada tahapan rekrutmen PNS secara online. Yang pertama itu ada yang namanya seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, dan integritas nilai. Di seleksi administrasi itu ada yang namanya perencanaan. Nah, proses rekrutmen pegawai negeri sipil dimulai dengan perencanaan yang dilaksanakan melalui proses penyusunan dan penetapan formasi. Setelah diperoleh formasi yang dibutuhkan, maka dilakukanlah pengumuman seleksi yang diumumkan secara luas kepada masyarakat. Kemudian setelah proses administrasi itu ada yang namanya pendaftaran dan seleksi administrasi. Setelah dilaksanakan seleksi administrasi, maka diperoleh para pelamar yang dinyatakan berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes akademik dan pemeriksaan hasil tes akademik. Kemudian ada yang namanya seleksi kompetensi dasar. Nah, di seleksi kompetensi dasar ini melalui dua tahap. Yang pertama, menggunakan komputer assisted test atau CAT. Kemudian yang kedua melalui tes. Nah, di melalui tes dan menggunakan CAT ini ada yang namanya tes wawancara kebangsaan, tes inteligensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Setelah tes itu ada yang namanya seleksi kompetensi bidang. Nah, di seleksi kompetensi bidang ini ada yang namanya tes substantif bidang psikotes wawancara, tes keterampilan yang hanya untuk beberapa jabatan saja. Kemudian ada integrasi nilai, di mana seleksi ini mencakup seleksi kompetensi dasar yaitu 40% dan seleksi kompetensi bidang yaitu 60%. Jadi nilai dari seleksi kompetensi dasar dan juga seleksi kompetensi bidang. Kemudian dari masing-masing pelaksanaan tahap tersebut akan dinilai apakah transparan atau sebaliknya dengan memperhatikan beberapa indikator yaitu keterbukaan penyelenggaraan proses rekrutmen, pemahaman terhadap peraturan dan prosedur dalam proses rekrutmen, ketersediaan informasi oleh panitia pelaksana, kemudahan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan proses rekrutmen, serta tersedianya mekanisme pengaduan bagi para pelamar. Dalam tes PNS ini ada juga kelebihan dan kelemahannya. Nah, kemudian ini ada yang namanya kelebihan rekrutmen PNS secara online. Yang pertama itu hemat waktu biaya. Nah, hemat waktu biaya ini di mana nanti melakukan wawancaranya itu secara online, lebih efisien karena mengurangi waktu perekrutan. Kemudian terintegrasi. Rekrutmen online biasanya sudah terintegrasi. Semua file pilih disimpan dalam penyimpanan code semuanya dan lebih mudah diakses. Kemudian ada namanya tampilan kemampuan teknik. Nah, dalam tes wawancara secara offline itu pasti public speaking dari seseorang itu belum bisa diungkapkan dengan nyata. Tapi kalau misalnya lewat online itu nanti public speaking-nya itu lebih leluasa. Kemudian ada yang namanya mempermudah jadwal, di mana interview online menyesuaikan juga dengan jadwal yang kita tentukan. Kemudian di seleksi PNS ini juga ada yang namanya kelemahan. Nah, di kelemahan ini ada itu pengaruh koneksi internet. Kemudian yang kedua, belum menguasai teknologi, dan yang ketiga belum tentu akurat. Nah, di koneksi internet ini, di mana nanti ketika kita memulai tes CPNS, itu pasti ada gangguan-gangguan internet itu yang membuat kita terhambat dalam tes tersebut. Begitu juga dengan yang ada seseorang yang belum menguasai betul terkait teknologi dalam
tes tersebut. Demikian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.